Shalom Elohim, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih, salam sukacita. Selamat kita ketemu lagi saudara di kesempatan hari ini. Saya mau menyampaikan mimpi saya di tanggal 14 yang sudah diartikan di hari Rabu seminggu yang lalu saudara ya, oleh Bapa Surgawi dan Pangeran Ilahi. Ya, saya menyapa dulu saudara untuk ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim kepada Bapa Surgawi yang ada di Lampaiman Lagu. Shalom Elohim kepada Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Panitia Nugranto. Shalom Elohim kepada mempelai ilahi Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam Fayamdani. Salam kasih, salam sukacita, salam hormat. Salam Elohim juga untuk kita semua yang menyaksikan video saya ini. Ya, saya menceritakan mimpi saya saudara yang sudah diartikan Bapa Surgawi dan Pangeran Ilahi di hari Rabu minggu yang lalu. Ya, saya bermimpi saya ada di dalam pesawat saudara ya, yang hanya beberapa orang saja saya di dalam pesawat itu, dan tiba-tiba pesawat itu mendarat saudara, turun di gedung yang tinggi saudara, gedung yang tinggi, dan memasuki gedung itu saudara. Jadi di lantai paling atas dia mendarat ya saudara, gedung yang paling tinggi, dan dia masuk ke dalam di paling atas itu, di lantai atas itu, dan saya melihat ada seperti banyak orang saudara di dalamnya itu, dan saya tahu itu adalah universitas saudara ya, itu adalah universitas, itu adalah tempat kuliah saudara. Dan saya turun dan bersama teman-teman yang lain ketika pesawat itu mendarat. Ya, saya turun dan saya seperti ingin pergi kuliah. Saya ambil tasnya dan saya seperti ingin pergi kuliah. Dan itu sudah diartikan oleh Bapa Surgawi saudara bahwa itu adalah gambaran tanggung jawab kita saudara ya. Itulah gambaran tanggung jawab kita untuk kita tetap bersaksi saudara ya. Yang penting sekali kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dan saat hari ini Tuhan Yesus Kristus ya sudah bersama-sama kita, sudah turun ke dunia ini mengambil rupa manusia saudara ya. Tuhan Yesus mengambil rupa manusia ya, yang saat hari ini sudah berdiam di dalam diri Pak Aditya Nugranto. Itulah berita tugas yang harus saya sampaikan, dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan program ini. Mari kita serukan untuk kita menyampaikan akan suara kebenaran ini, bahwa ketiga pribadi sudah bersama-sama kita. Roh Bapa yang ada dalam Payman Lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Panitia Nugranto, dan Roh kebenaran yang ada di dalam Fayamdani. Itulah tugas setiap orang untuk menyampaikan ini kepada dunia, menyampaikan ini kepada siapapun yang Bapak Ibu jumpai. Mari kita sampaikanlah bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat itu sudah bersama-sama kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah tanggung jawab kita saudara. Kenapa kita harus bersaksi, kenapa kita harus menyampaikan akan suara kebenaran ini saudara, khususnya di dalam kita memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang belum mengenal akan Isa Al-Masih itu. Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan. Ya, itu harus ada tanggung jawab kita saudara untuk memberitakan itu kepada mereka. Dan saat hari ini juga diberikan tugas kepada saya dan kepada kita semua untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus yang saat hari ini sudah bersama-sama kita di dalam diri Pak Aditya Nugranto. Karena sangat berbahayalah kita saudara jika kita yang sudah tahu akan kebenaran, akan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak memberitakannya. Itu berarti
Kita berhutang darah, saudara, kepada saudara-saudara kita, saudara. Oleh karena itu saya menyampaikan, inilah tugas yang diberikan kepada saya pribadi dan kepada kita semua yang mendengarkan suara kebenaran. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa inilah maksud dari mimpi saya yang sudah diartikan Bapak Surgawi, bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu kita harus bersaksi, saudara. Dan saat hari ini saya bersaksi kepada Bapak Ibu yang mendengarkan program ini bahwa ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan kita lewat penebusan yang diambil di atas kayu salib. Itulah jalan satu-satunya untuk manusia ditebus. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa di penghujung zaman ini iblis tidak mau tinggal diam, saudara. Dia berusaha untuk menyesatkan akan seluruh umat manusia, saudara. Walaupun manusia itu sudah mengetahui bahwa keselamatan itu hanya lewat Tuhan Yesus Kristus, tetapi di penghujung zaman ini dia berusaha untuk meraih kembali akan manusia-manusia yang sudah percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapa segala dusta saat hari ini, saudara. Dia sudah menipu manusia saat hari ini, saudara. Manusia terjebak dengan kecanggihan teknologi, terjebak dengan hikmat-hikmat dunia. Bahkan lebih daripada itu, saudara-saudara, banyaknya manusia saat hari ini terjebak dengan penerimaan tanda cairan itu, saudara, yang adalah tanda 66. Vaksin itulah tanda 66, saudara, yang sudah masuk kepada semua banyaknya anak-anak Tuhan, pendeta, pastor, penginjil, umat Tuhan. Sudah begitu banyaknya, begitu bermiliaran manusia, saudara, terjerumus dengan penerimaan tanda cairan itu. Oleh karena itu, ya, ini tugas saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, menyampaikan kembali lagi, saudara, seruan pertobatan ini. Saudara, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang sudah terjebak dalam penerimaan tanda, yang sudah mengambil tanda cairan itu, Bapak Ibu di alam roh sudah berbentuk binatang. Bapa Surgawi Tuhan Yesus Kristus sudah tidak mengenal lagi Bapak Ibu oleh karena penerimaan tanda cairan itu. Oleh karena itu, sebagai tugas yang diberikan kepada kita semua, saya secara pribadi menyerukan kepada Bapak Ibu bahwa itulah tanda 66 yang sudah masuk di dalam tubuh Bapak Ibu, yang sudah merusak DNA ilahi Bapak Ibu oleh karena penerimaan tanda cairan itu. Oleh karena itu, saya menyerukan, saya memberitakan, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa inilah berita sukacita, berita damai sejahtera kepada kita di penghujung zaman ini, saudara. Ketika manusia terlena dengan kehidupan mereka, saudara, mereka lupa akan anugerah Tuhan, sehingga mereka lupa akan pengorbanan Tuhan, saudara. Mereka terjebak dengan penerimaan tanda itu. Tetapi inilah yang saya mau sampaikan, serukan kepada Bapak Ibu, masih ada kasih karunia Tuhan Yesus, ketiga pribadi sudah bersama-sama kita, Roh Bapa yang ada dalam paeman lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam panitia anugerah dan kebenaran yang ada di Bufayam Dani. Itulah anugerah di penghujung zaman ini, saudara. Tuhan mau menyelamatkan kita di tengah-tengah keterjebakan kita. Tuhan mau mengangkat kembali kita, saudara, ketika kita terjebak dengan penerimaan tanda cairan itu, ketika kita terjebak dengan teknologi, kecanggihan teknologi saat hari ini, manusia sedang digiring di dalam pembinasaan kecil itu, saudara. Mereka menggunakan barcode, kiris untuk pengontrolan akan dunia ini, saudara. Dan inilah yang saya serukan kepada Bapak Ibu, mari Tuhan Yesus sudah bersama-sama kita. Walaupun Bapak Ibu sudah terjebak dengan tanda, tetapi Dia mau menyelamatkan kita lewat Tuhan Yesus yang sudah bersama-sama kita. Dialah yang mengambil tanda cairan itu untuk Bapak Ibu dapat ditebus kembali. Oleh karena itu, mari milikilah kerendahan hati, tindakan pertobatan untuk tanda yang sudah Bapak Ibu ambil di dalam botol vaksin itu, yang sudah merusak DNA ilahi Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari ambillah tindakan kerendahan hati, tindakan pertobatan, untuk kembali kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersama-sama kita di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan, menyerukan suara pertobatan kepada Bapak Ibu. Inilah waktu yang baik untuk kita semua. Mari kita ambil kesempatan baik ini.
Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, bagi dialah segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus.